Assalamualaikum sahabat global. Kali ini yang kita bahas adalah Smart OLT. Ya, saya sudah pernah mempost sebelumnya, saya juga sudah pernah membahas sedikit tentang Smart OLT, dan di pelatihan FTTH kita selalu memberikan aplikasi Smart OLT. Apa sih aplikasi Smart OLT ini? Smart OLT ini adalah aplikasi untuk memudahkan sahabat global dalam setting OLT. Jadi yang biasanya setting OLT-nya susah, nanti repot, kalau beli OLT takutnya nggak bisa setting gitu ya. Ada aplikasi ini untuk membantu sahabat global untuk tinggal klik lalu on, diunduhnya ya. Nah, kita akan coba untuk mensimulasikan dan mempraktekkan langsung ya. Untuk OLT yang kita gunakan adalah OLT GPON 1 port ya. Sahabat global bisa lihat di sini OLT GPON 1 port, kemudian di sini ada MikroTik, lalu di sini ada ODC 1, kemudian di sini ada UNU. Nah, sahabat global, saya sering memberikan arahan di dalam pelatihan ataupun berbicara tentang UNU bahwa tidak boleh dari sini, dari SFP output langsung ke sini. Tidak diperbolehkan karena UNU-nya cepat rusak ya, sahabat global ya. Redam untuk lasernya terlalu besar, tidak diredam, jadi harus diredam dulu baru masuk ke sini. Nah, sekarang sahabat global, kita akan mencoba mengaplikasikan dengan Smart OLT. Smart OLT global ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, sangat simpel. Ya, kita lihat ya. Di sini ada beberapa tipe OLT yang kita gunakan nanti untuk setting OLT yang tentu sahabat global miliki. Yang udah kami aktifkan untuk global ya, untuk global. Kemudian global same as Pixel. Ya, kemudian di sini ada ada Hyosung, HSGQ. Untuk ZTE dan Huawei kami sedang progres, insya Allah secepatnya. Kemudian di sini ada, bila kita select di sini ada IPON dan GPON. Kita mau setting yang mana? Ini OLT GPON 1 port. Kita setting OLT GPON 1 port. Ya, kemudian kita pilih GPON. Lalu kita select di sini tipe OLT-nya apa? GL01. Nah, kemudian mau menggunakan VLAN atau tidak. Bila mau menggunakan, klik yes. Bila tidak, klik no. Kemudian di sini kita bisa menginput VLAN itu sampai 50, tapi di dalam OLT global itu biasa maksimal sampai 12 ya. Sampai 12 kalau kita mau buat tag. Nah, di sini kita bisa tag GE1, GE2, GE3, ada 3 GE di sini ya. Kemudian di sini ada ponnya, kita juga harus centang ponnya. Nah, tinggal kita tambahkan, kita klik plus. Kalau kita masih mau terus menginput VLAN-nya, silahkan tinggal diinput sesuai dengan kebutuhan sahabat global. Dan kemudian ya pon dan GE-nya juga harus diaktifkan. Nah, sekarang kita lihat sahabat global, setelah semua input VLAN, pon dan sudah aktif, kita akan masuk di select di VLAN remote, tentunya 50. Kemudian port MikroTik saya sesuaikan namanya. Kalau kita pakai either, sahabat global ada yang namanya port ini either 1, either 2, either 3. Kita pakai either 3, maka kita tulis di sini either 3. Bila kita tulis port, kita buat namanya port 3 ya. Kemudian di sini ada IP address-nya, kita gunakan 192.168.771. Tentunya untuk IP remote-nya 50.1. Oke. Kemudian tentunya untuk IP remote-nya 500. Itu sudah fardu ain ya. Nah, kita tinggal lihat di sini, kita akan generate OLT-nya. Nah, generate OLT-nya akan ada script seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita akan coba masuk ke webnya dulu. Kita save as dulu ya. Kita save as config-nya. Kemudian kita masuk ke webnya. Oke, di web management ini kita akan menyiapkan proses untuk menginput script ke dalam OLT GPON 1 port yang akan kita setting. Ya, kita lihat setelah kita masukkan username dan password, selesai. Lalu kita login. Login, verification. Oke, login. Nah, sahabat global, perhatikan baik-baik. Di sini ada system configuration, ya. Kemudian
ada device management, lalu kita ambil filenya yang tadi sudah kita download, ya config file ya, kita choose file, kemudian filenya tadi sudah ada di download ya, kita ambil ya. Oke, kita ambil, kita sudah masukkan di situ, udah choose ya, kemudian kita restore, lalu kembali lagi, kita rolling untuk kembali ke menu manajemen. Kalau kita perhatikan untuk OLT-nya sudah mulai berkedip. Sini ya. Udah hijau. Lalu perhatikan ONU-nya. Ya, tadi waktu kita masuk di file itu, setelah kita choose file dan kita restore, otomatis restart. Kemudian lampunya sudah menyala. Kita tinggal menunggu sampai ONU ini lampunya berwarna hijau, ya, masih proses. Nah, sudah berubah warnanya ya, sudah kembali kuning dan berarti sudah on. Nah, sekarang kita buktikan apakah masuk atau tidak settingan kita tadi. Kita buka web lagi, web management, lalu kita masuk ke web management. Ya. Perhatikan web manajemennya, apakah sesuai atau tidak dengan apa yang tadi kita setting. Ya, kita perhatikan apakah sudah on, port 1 sudah on, sudah hijau ya, OLT configuration kita masuk. Kemudian kita perhatikan ada VLAN 50, 100 dan 200 juga sudah terinput di situ, sudah masuk, sudah on. Kemudian port G1, G2, G3 juga sudah masuk di situ. Kemudian IP root-nya kita open, sudah terdaftar di situ IP root-nya. Kemudian kita open untuk device information. Nah, sekarang kita akan coba memastikan masuk ke mikrotiknya ya, masuk ke mikrotiknya. Apakah di mikrotik ini juga sudah on? Kita perhatikan. Kita coba masuk ke header 3 ya. Kemudian kita coba pasang dulu kabelannya. Lalu kita perhatikan baik-baik, sahabat global. Ya. Masuk di ya. Oke, sahabat global, ini kita akan coba untuk cek mikrotiknya ya. Kita masuk di header 2 dari OLT. Ini kita ke laptop, kita lihat. Perhatikan. Oke. Ya. VLAN-nya aktif ya. Oke. PPWI-nya juga aktif, PPWI servernya. Nah, sahabat global, terbukti semuanya on. Ya, sesuai dengan kebutuhan sahabat global. So, Smart OLT by Global sangat memberikan solusi untuk sahabat global. Gak usah khawatir mau beli OLT, nggak bisa setting. Global sudah siapkan Smart OLT untuk sahabat global. Terima kasih sahabat global. Smart OLT kami persembahkan dari global untuk sahabat global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.